Kami ditimbali ke sini, dipanggil ke sini dalam rangka untuk hormat Al-Habib Lutfi, dengan penuh harap bisa sungkem beliau, bisa sowan kepada beliau, kemudian mendengarkan dawuh-dawuh beliau, arahan-arahan beliau sebagai guru, sebagai orang tua, sebagai pembimbing kami, sebagai cantolan kami fiddin wa dunya wal akhirah. Jadi saya kesini itu sebetulnya keinginan saya hanya pengen sungkem Mbah Habib Lutfi. Mbah Habib Lutfi bukan orang yang selalu menyanyikan atau mendengungkan hubbul waton minal iman, tapi beliau benar-benar mengamalkan, menjiwai betul bahwa penumpuk keimanan beliau, pemupuk keimanan beliau diantaranya adalah bagaimana membangun republik tercinta ini. Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Jawab yang keras. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah man istafahu wa jitabahu linubuwati wa risalahu ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah, la hawla wa la quwata illa billah. Sadatil kurama, habaibana al-aizza, wa fi muqaddimatihim syekhuna wa murabbi arwahina Al-Habib Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya. Semua hadirin hadirat yang semoga benar-benar dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya teman-teman Zahir Mania. Kami ditimbali ke sini, dipanggil ke sini dalam rangka untuk hormat Al-Habib Lutfi, dengan penuh harap bisa sungkem beliau, bisa sowan kepada beliau, kemudian mendengarkan dawuh-dawuh beliau, arahan-arahan beliau sebagai guru, sebagai orang tua, sebagai pembimbing kami, sebagai cantolan kami fiddin wa dunya wal akhirah. Namun karena keadaan beliau tidak bisa membersamai kita, tapi alhamdulillah tadi sudah sama-sama kita dengar wasiat-wasiat beliau, dawuh-dawuh beliau, mauidhah beliau. Semoga beliau benar-benar diberi kesehatan yang prima oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan usianya dalam rangka njimati, dalam rangka nunggoni kita semua. Dan tidak hanya beliau Habib Lutfi saja, tapi kita semua berharap semoga para masyayikh kita, para guru-guru kita, para habaib kita, semoga selalu mendapatkan kesehatan, penjagaan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya kesini itu sebetulnya keinginan saya hanya pengen sungkem Mbah Habib Lutfi, dan kemudian ya pengen foto sama jenengan itu loh, Beb. Saya itu pede sekali, cuman kalau ketemu jenengan agak turun kepedean saya. Ya jadi jenengan itu ya hanya menang darah saja sebetulnya jenengan sama kita itu. Sebetulnya iya, Beb. Kita ini kalau sudah duduk bareng ya tidak terlalu kalah, tapi setelah saya amati memang darah kita berbeda. Ya sudah, tidak apa-apa. Yang penting moga-moga jenengan tetap ingat saya, ingat kita semua, baik di tempat ini, malam ini, sampai besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tadi sama-sama kita dengar, dan mungkin sering kita dengar bahwa ada beberapa poin yang disampaikan oleh Habib Lutfi kepada kita semua. Bukan hanya video tadi, sebetulnya hampir setiap kesempatan yang paling menarik dari Mbah Habib Lutfi itu adalah bagaimana kita sebagai generasi penerus benar-benar memiliki kebanggaan, kecintaan, memiliki kepedulian, kepekaan terhadap bangsa ini.
Mbah Habib Lutfi bukan orang yang selalu menyanyikan atau mendengungkan hubbul waton minal iman, tapi beliau benar-benar mengamalkan, menjiwai betul bahwa penumpuk keimanan beliau, pemupuk keimanan beliau diantaranya adalah bagaimana membangun republik tercinta ini, yang akhir-akhir ini cinta tanah air sudah mulai memudar atau bahkan mulai dianggap tidak memiliki dasar. Padahal hubbul waton, mencintai tempat di mana kita dilahirkan, tempat di mana kita tumbuh berkembang, tempat di mana kita dibesarkan, ini adalah sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah perilaku yang memang benar-benar dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf ya. Jadi kalau ada beberapa orang kemudian berkomentar bahwa mencintai negara itu tidak memiliki dasar, tidak sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah, apa mereka lupa bahwa hampir semua kitab-kitab hadis, khususnya Bukhari, Muslim, menampilkan ketika hadis bad'il wahyi, ketika hadis menceritakan kapan dimulainya wahyu turun, itu Rasulullah sempat diantar oleh istri tercintanya Dewi Khadijah, nenek panjenengan Bib, iya, neneknya Mbah Habib. Dan mungkin ketampanan beliau karena ada darah Sayyidah Khadijah al-Kubra, diantarkan kepada sepupunya cowawae dhewe misanane namanya Waraqah bin Naufal. Kemudian Waraqah bin Naufal sebagai ulama Yahudi, sebagai rahib, beliau sebagai pendeta, beliau memastikan bahwa Rasulullah adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala, dan yang mendatangi beliau adalah namus, adalah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Kemudian beliau menceritakan tantangan-tantangan yang akan dihadapi oleh Rasulullah. Rasulullah sama sekali tidak komentar, tenang. Ketika dikatakan Rasulullah akan dibuli oleh Quraisy, akan dicaci maki, dilempari kotoran dan lain sebagainya, Rasulullah tenang. Sampai kemudian ketika disampaikan, nanti pasti kamu akan saya bantu ketika kamu sudah diusir oleh kaummu dari Makkah ini, kamu pasti akan mendapatkan bantuan saya ketika kamu diusir, dikeluarkan dari negeri tercinta Makkah ini. Itu langsung Rasulullah beraksi. Kan laitani hayyan hina yuhrijuka qaumuk, langsung Rasulullah langsung komentar, awa muhrijiyahum, apakah mereka akan mengusir saya? Ini menunjukkan secara basyariah, apa ya basyariah bahasanya, napa guys, secara naluri Rasulullah sangat keberatan untuk kemudian meninggalkan tanah airnya. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma meriwayatkan ketika Rasulullah keluar dari gua, jadi kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil ghar lailan muhajiran khaufat talab. Beliau keluar dari gua itu tengah malam. Oh gini, kharaja min ghairi tariq lailan muhajiran khaufat talab. Beliau keluar kemudian menuju jalur yang tidak semestinya. Jadi jenengan ini Beb, ini solawatan di apa namanya? Badan niki lho apa jenenge? Simpang apa lek ngarani? Simpang Lima Gumul. Kalau dari kota mau ke Pare, mau ke wilayahnya Mas Agung itu sebagai Pak Kapolres itu, panjenengan harusnya lewat sini. Lah artinya Rasulullah itu harusnya dari Mekah ke Madinah
itu harusnya jalurnya sini, katakan begitu. Tapi karena menghindari kejaran Quraisy, beliau keluar dari jalur utama. Tapi ketika beliau sudah kembali ke jalur utama, kebetulan beliau berada di Juhfah, beliau kemudian dawuh kepada Abu Bakar As-Siddiq sebagai teman setianya, mengatakan, ini apa enggak jalur ke Mekah? Iya. Beliau langsung irtamma Rasulullah bisyauqi Makkah al-Mukarramah. Rasulullah langsung susah, Rasulullah langsung prihatin karena betapa rindunya beliau. Padahal belum lama beliau meninggalkan itu. Artinya apa? Bahwa mencintai tanah air itu memang dari dulu, Pak. Makanya Sayyidina Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu, salah satu sahabat terbaik yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, laula hubbul watan la haruba baladusu, la haruba baladusu wala ummiratil buldan, wala ummiratil buldan. Kalau tidak ada cinta tanah air, tidak ada cinta tanah kelahiran, maka pasti daerah-daerah terpencil tidak akan pernah tersentuh, karena rakyat yang berada di sana, yang hidup di sana, itu tidak memiliki kecintaan untuk membangun daerahnya. Yang kedua, Mbah Habib Lutfi menekankan kepada kita bahwa kita harus selalu mencintai para pendahulu kita, khususnya para ulama-ulama kita, para habaib-habaib kita. Penting nih. Tidak mungkin orang-orang kayak saya, yang mungkin kayak jenengan, untuk kemudian bisa memiliki kedekatan dengan Allah sebagaimana Mbah Habib Lutfi. Jangankan Habib Lutfi, putranya saja Mbah Habib Zainal Abidin, kita sulit untuk menirukan itu. Tapi siapa tahu bi barakatil mahabbah, dengan berkah cinta kita kepada beliau-beliau, kemudian kita tetap bisa dikumpulkan fi yaumil mahsyar, fi yaumil qiyamah. Allahumma amin. Punlah ngoten mawon saged kula aturaken ngapunten sedaya mawon, khususnya kepada Habib Zainal Abidin. Mohon maaf kami selaku warga Kediri kalau ada hal-hal yang kurang berkenan wonten manah panjenengan, wonten penggalih panjenengan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ila sawa'is sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan ribuan terima kasih.